Di sini kita rusak gereja, hati-hati. Ratusan masjid akan hancur di Papua, akan hancur di Flores. Satu pura kita rusak di sini, hati-hati. Ratusan puluhan masjid akan hancur di Bali. Oleh karena itu, hanya satu cara, merajut kebersamaan. Dalam bingkai KRI. Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go. Nilai-nilai Islam itu sudah di Barat ya, aplikasinya lah. Ya. Nah berarti sekarang yang ingin banyak tanya gitu ya, kalau yang di Barat yang diambil tadi seperti disiplin dan sebagainya, yang harus difilter dari Barat ini apa sekarang untuk masyarakat kita yang ada di pedesaan lah? Ya, tentu memang tidak semua apa yang kalau tadi saya menyebutkan sisi-sisi positif yang ada di Barat, tentu tidak semuanya positif, banyak hal-hal yang negatif. Islam itu kan agama yang mengajarkan, saya sering mengatakan bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan etika, tetapi juga mengajarkan estetika, mengajarkan moral, tapi juga mengajarkan keindahan. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi. Jadi masyarakat kita jangan juga kemudian dengan alasan seni, dengan alasan estetika, kemudian meninggalkan nilai-nilai moral. Terkadang, nah ini yang ada di Barat, mereka memang terlalu estetika, keindahannya, tetapi kurang dari sisi etikanya. Islam itu harus mampu memadukan di antara dua itu. Estetika harus dibarengi dengan etika. Berarti etika itu yang kita filter ya, di Barat, ya? Etika. Kita kategori suki ya. Bisa serius, bisa juga ya agak santai, Tuan Guru. Kan sekarang lagi gencar ini program atau moderasi Islam disebut ya. Tuan Guru ada program atau menemukan banyak kendala nggak dalam program dakwah moderasi Islam ini, terutama yang kaitannya dengan kerja-kerja FKUB? Sebenarnya benturan itu sebenarnya tidak datang dari dunia akademik, tapi benturan itu, hambatan itu datang kadang-kadang dari lingkungan Islam itu sendiri. Maksud saya di sini ada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga masyarakat yang sudah kadung terbentuk ya. Image-nya tentang toleransi itu, definisi toleransi itu apa ini, nah itu yang mereka gaungkan, kemudian definisi itulah dipakai untuk mengukur seseorang. Nah ini yang kadang-kadang definisi itu kan ada definisi kerukunan kalau kita lihat dari sisi fikih begini, kalau kita lihat dari sisi fikih sosialnya begini, akan berubah, dan ini yang belum tercerahkan sampai ke grassroots masyarakat. Dan itu bagian dari tugas penting FKUB. Betul. Saya kasih satu contoh. Kan sahabat kita ya, Made Diate contohnya. Dulu enggak ada musola di rumahnya. Saya bilang, Made, temannya Made ini kan banyak orang muslim. Beli sejadah. Buat musola di sini. Sekarang udah dilakukan. Coba. Gitu. Kemudian yang kedua, saya pada waktu mau berangkat umroh atau apa kemarin itu, yang ngasih saya sapi itu non muslim. Sapi dikasih itu, sama Pak Wayan Lilir itu dikasih sapi. Apa hubungannya dia dengan umroh saya? Tidak ada. Tapi itulah ketika kita memberikan pemahaman bahwa manusia dalam tataran humanisme, paham kemanusiaan kita itu harus sama. Walaupun paham ideologi kita berbeda, tapi
ada sisi di mana kita bertemu, ada sisi kita berbeda. Nah, tentu sisi bertemu ini harus kita lebih munculkan karena kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama orang lain. Nah, itulah yang harus kita munculkan. Kalau kerja-kerja seperti ini kita lakukan, insya Allah pembangunan akan merata dan semua akan merata begitu. Jadi kita tidak fokus pada, kalau kita bicara dari sisi akidah, dari sisi ini, kita akan jauh terpisah satu sama lain. Tapi bicara dari sisi muamalahnya. Lihat, ibadah itu tidak semua membutuhkan niat. Senyum kepada siapapun, Nabi tidak pernah bicara, bahkan Al-Quran, hadis, tidak pernah bicara iman ketika bicara kemanusiaan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Jarahul mu'min? Tidak ada. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ada kalimat dhaifahul mu'min? Tidak ada. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hormati tetangga, hormati tamu. Ranahnya kemanusiaan. Iya, ranah kemanusiaan. Jarinya jari siapapun, mau muslim, mau non muslim, begitu. Dan satu hal yang perlu diingat, kita di Lombok misalnya, ini kan kita mayoritas muslim, kita sebut saudara kita non muslim. Tapi kita di Bali, yang minoritas kita disebut non Hindu. Kita yang minoritas di Flores, kita disebut non Katolik. Nah, jangan sampai sifat-sifat radikal, sifat-sifat intolerisme yang kita lakukan di sini itu menyusahkan saudara muslim kita tempat lain. Di sini kita rusak gereja, hati-hati. Ratusan masjid akan hancur di Papua, akan hancur di Flores. Satu pura kita rusak di sini, hati-hati. Ratusan puluhan masjid akan hancur di Bali. Oleh karena itu, hanya satu cara, merajut kebersamaan. Dalam bingkai KRI Indonesia. Nah, itulah kerja-kerja FKUB Tuan Guru ya. Pak Ari, ini di Empat Sekawan sehari-hari serius begini bisa bubar Pak Sekawan ya? Jarang-jarang. Nggak tahu. Mungkin karena saya kebanyakan pelecing sama tahu tadi dari serius gitu. Karena dan ini di setiap postingan saya nggak pernah menemukan seserius di forum ini. Selalu bercanda, bahkan sampai saling dorong di sebelum saya lihat di kolam renang itu ceritain Pak Ari gimana? Iya. Kalau saling dorong itu memang ada hadisnya itu ya. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi karena saking cintanya beliau sama dia, hanya beliau mendorong. Kenapa yang beliau cinta itu ingin diberikan kepada yang lain. Tapi sudah dibalas dendam kemarin. Saya didorong juga, lupa aja. Nah, Tuan Guru Taisir, Tuan Guru kan paling senior. Ya. Dan paling tua juga. Untuk tidak menyebutnya tua. Bukan plusnya, memang kelihatan. Untuk tidak menyebutnya tua. Paling senior. Tuan Guru, itu Tuan Guru yang membawa diri ke anak-anak muda. Tuan Guru tarik mereka. Ya. Susah juga menjawabnya. Artinya karena beliau ingin muda soalnya. Jadi satu-satunya yang membuat kami ini bisa bersatu dan selalu bersama, sekali lagi bukan karena semata-mata faktor corona kemarin, tetapi memang itu tadi, ya, punya sama-sama dan niat yang sama, memang kepingin menikah lagi. Luar biasa. Ini memang isu ini saya nggak tahu ini ya. Di postingan itu selalu saya lihat isu poligami ini. Ini benar Kang Guru? Benar. Jadi Pak Ari benar? Jadi Pelungguh ketinggalan berita tentang gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya ke Eropa ini, sampai ke Praia, sampai ke Sandik, sudah dijaga semua. Jadi karena punya niat yang sama itulah. Jadi tuanya itu ikut jadi muda. Yang tua jadi muda. Yang tua jadi muda. Kang Guru Subki memposisikan diri bagaimana? Ada yang senior, lebih senior dari Tuan Guru, ada yang lebih junior. Ya. Apa ya? Sebenarnya di sini ada kelihatan. Gitu ya? Yang senior, junior, karena kita udah seperti ya inilah seperti kopi sama gula diaduk jadi satu begitu. Jadi warnanya tidak bisa kita pisahkan. Tapi kalau ihtiram tetap kita jaga ihtiram. Karena guru juga. Ya, karena guru. Balok guru.
Kalau tuan. Tapi tetap ada batasan-batasan. Iya. Bebas boleh, tapi ada batasan. Bagus ya. Masya Allah. Tuan Guru pernah nggak ditanya sama manajer, kok Tuan Guru lain sendiri pecinya itu? Kan memang Sudah itu. kalau tower lagi ini kan kita yang bantu ini sinyalnya di mana? Karena Tuan Guru, ini pertanyaan ini banyak yang menyampaikan kepada saya. Iya. Nah, saya janji sama sahabat LMI kita tanya jawabannya apa langsung dari Mau yang historis apa ahistoris? Dua-duanya. Kalau historis itu memang dulu saya sering berhadiah ke guru saya Habib Zain. Itu kan beliau pakai yang begini di Madinah. Jadi karena sering membelikan beliau, akhirnya saya jadi ikut begitu. Yang pakai begini hanya bertiga ya beliau, saya dengan Tuan Guru Parwazi di Praja. Hanya itu aja. Nah, didoakan beliau, kemudian ya akhirnya sampai sekarang begitu. Tapi dengan Tuan Guru Parwazi apa masih ada kerabat saudara karena agak mirip juga ya. Bedanya barangkali di jenggotnya. Sebenarnya seperti itu. alasan beliau memakai peci seperti itu ada sesuatu yang beliau sembunyikan. Nah, ini belum dibuka. Maksudnya mungkin ada telur di sini. Bukan, karena kalau beliau pakai peci sebagaimana biasa para tuan guru, beliau kelihatan tua. Iya. Kalau seperti ini pertama memang beliau punya ciri khas dan biar lebih kelihatan muda. Dan yang ketiga biar lebih Tumben unik. nyanjung. Biasanya kalau beliau ciri khasnya itu bukan marah. Dindo keradengnya. Saya tadi kabur bentar aja, belum nyampe tujuan duduk 5 kali di bel. Itu saking disiplinnya. Iya, biasa gaul sama polisi. Iya, barangkali juga ada efeknya juga. Padahal berarti kita selama bergaul nggak ngepek dia. Iya, betul. Iya. Luar biasa, masya Allah. Terus gini, ini kan kalau kita lihat ya keakraban lah dari kelompok ini gitu. Iya. Luar biasa ya. Iya. Sebenarnya dapat jok-joknya itu dari mana sih? Apa memang secara naluri alamiah atau gimana? Ini dia sifatnya natural saja, ya. Natural. Jok itu kan, mohon maaf, jok itu ketika keluar dan bisa membuat orang tertawa itu tandanya orang cerdas. Nanti terakhir di closing statement kita minta masing-masing ini membuat jok ya. Jok itu ada 2. Apa? Jok motor dan jok kembing. Jok motor sama jok kembing. Jok kembing. Jok peraya. Kalau ini baru Jadi joki. kalau Tuan Guru Taisir itu memang natural ya. Iya. Lebih-lebih Tuan Guru Subki memang hobinya. Kalau Pak Ari bagaimana? Kalau Pak Ari memang ada Bukan joknya nggak dia? Beliau Karena bukan joki memang. Joki. Karena selalu bawa beliau ini gitu. Iya, joki. Beliau jokinya, kita hokinya. Oke, sahabat-sahabat LMI di masih berada, luar biasa ya kebersamaan ini. Saya kira ini dialog kita atau talk show kita yang sangat lepas ya, karena saya bersyukur sekali beliau hadir di tengah kita dan ingin kita tanya juga nih agak serius sedikit saja, Tuan Guru, bagaimana sebaiknya tokoh-tokoh agama seperti pelunggu-pelunggu ini, ya, seperti antum-antum ini, itu memposisikan diri di dalam program-program pemerintah, terutama di Kementerian Pertanian. Ya. Jadi begini, kan ada ungkapan kaidah fikih yang mengatakan tasarruful imam manutun ala ra'iyah. Ya. Jadi apa saja kebijakan pemerintah itu sebisa mungkin memang dia harus sesuai dengan maslahat masyarakat. Tentu baik itu skalanya lokal, kabupaten, provinsi, begitu juga sama skala nasional, bahwa apa saja kebijakan pemerintah selama itu mendatangkan maslahat, manfaat buat rakyat, buat umat, tentu kita akan menjadi yang terdepan, menyokong, membantu dengan segala apa yang bisa kita lakukan. Salah satu buktinya itu kemarin adalah ketika kami ini bergabung dalam Satgas COVID-19 Lombok Barat, karena kita melihat memang ada maslahatnya untuk kita
sampaikan itu ke tengah-tengah masyarakat. Dan tentu ketika misalnya kita melihat ada sesuatu yang kurang bermanfaat atau misalnya tidak baik, tidak bagus, tentu menasehati pemimpin itu kan ada tata caranya, ada ada adab-adab yang harus selalu diperhatikan dan dikedepankan oleh kita sebagai rakyat ini. Saya sering mengatakan, ya mohon maaf, bahwa ketika seorang pemimpin sekelas Fir'aun saja yang oleh Al-Quran disebut sebagai innahu tagha, pemimpin yang memang sudah di luar batas, sudah yang namanya Fir'aun itu. Tetapi ketika Musa dan Harun diminta pergi mendakwahinya, Allah mengatakan kepada mereka, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian dakwahi mereka Fir'aun itu, memang dia sudah kelewat batas. Tapi Allah mengatakan, faqula lahu qawlan layyina. Ya. Sampaikan kepadanya dengan ungkapan yang lembut, dengan cara-cara yang bijak. Lah ini kan para pemimpin kita ini enggak kelasnya kelas Fir'aun. Harusnya lebih bijak dan lebih bagus, lebih lembut lagi untuk kita sampaikan. Jadi demo itu termasuk halus atau? Tentu demo sesuatu yang dibolehkan ya, dan itu dibolehkan baik secara agama maupun secara undang-undang. Tetapi tentu harus tetap menjaga adab-adab, etika, moral, adat ketimurannya itu harus betul-betul diperhatikan. Kita diberikan kebebasan tentu untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, baik itu di depan umum ya, diberikan kebebasan oleh undang-undang. Tetapi harus tetap mengedepankan moralitas, mengedepankan adab-adab sehingga kemudian kita tidak lepas dari adat ketimuran. Saya kira aspirasi APBD. itu di luar forum. Oh, di luar forum. Ya. Dan sambil disiapkan joknya Tuan Guru Taisir. Pak Ari ada tambahan? Ya satu lagi, karena memang kita ini tupoksi kita beda-beda ya. Dalam keterlibatan di pemerintah. Misalkan kalau saya di kepemudaan, jadi kita bidang yang muda-muda. Kalau ini yang tengah-tengah, dia yang tua. Di MUI, KUB di KNPI. Jadi kalau berbicara gadis dan janda gitu ya, saya berbicaranya gadis, beliau janda muda, janda tua gitu. Ya, saya ada satu pantun buat Bang Guru Taisir. Seperti kata Bang Haji Romerama. Berakit-rakit ke hulu. Itu ya. Berenang ke tepian. Terus saya sampaikan ke Pelongo. Sabar, sakit-sakit dahulu. Sabar, ntar ke penghulu kemudian. Bisa disampaikan. Lihat akan balas. Istri soleha. Biasanya di luar kita digebuk nanti. Ya, tapi memang ini apakah ini di wilayah Jog saja atau memang beneran? Apanya? Ini bahas-bahas tentang poligami. Itu. Ya. Tapi iya, memang nggak ada yang akan nikah ini. Ya. Tapi sampai sekarang nggak ada yang nikah. Ya. Teori itu biasa lebih muncul ya lebih dulu. Nah, pembuktiannya bisa belakangan. Itu terbalik ya mestinya. Bahkan tidak akan terjadi lagi. Bahkan tidak akan pernah terjadi. Insya Allah saja ya. Mohon doa. Ya. Gimana belum gue nih kok berdoa di ya, ini saya kasih jok. Jadi boleh ya di sini. Bentar aja. Jadi ada orang bingung. Nah, ini saya nggak nyindir partai, tapi memang jok ini ngomongnya mengenai itu. Katanya mau pilih Golkar, kan waktu itu mau nyoblos, pil caleg. Katanya mau coblos Golkar, takut sama on beringin banyak hantunya kan.
mau nyoblos PKS nggak enak sama jenggotnya katanya. Mau nyoblos PDI nggak enak di sudut banteng katanya. Terus nyoblos siapa? Nyoblos mama di rumah katanya. Biar aman katanya. Itu namanya ada nggak di situ? Di mana? Waktu dia cerita. Jangan cerita. Itu nggak perlu diceritakan. Biasa. Selalu heboh, kalau heboh terus ya. Kalau ada Tangguru Taisir kita dengar ya. Kan beliau natural juga kan. Ya. Insya Allah saya ini calon eksekutif. Iya. Beliau ini calon legislatif. Nah kalau beliau dulatif. Sebentar dulu, dulatif itu apa ya? Saya juga nggak tahu ini, baru denger. Saya udah cari di kamus besar bahasa Indonesia udah ketemu dulatif ini. Yang saya tahu Abdul Latif kan. Ya, ada penyanyi Latif Khan. Ini dulatif ini. Dulatif ini apa tuh? Beliau yang buat itu. Karena saya ada satu lagi, ada yudikatifnya nggak di sini ya. Beliau eksekutif, saya legislatif, kira beliau dulatif. Beliau konservatif. Ya. Jadi selain pengajian, konser juga aktif. Dan Tangguru Taisir ini lengkap ya. Artinya kalau serius juga serius, kita kan mendengarkan beliau serius sekali ya. Teori-teori beliau keluar, kemudian kalau ngejob juga kita ngangkat gitu. Beliau juga saya lihat gemar olahraga. Oh iya. Itu luar biasa. Betul. Dan rapi beliau. Harus pakaiannya lengkap kostum. Jadi Dan bermerek, kostum bermerek. Tergantung hari juga. Hari ini pakai merek ini, merek ini. Jangan sampai sebut merek. Malah kita ya nggak pakai kostum ditarik nggak apa-apa katanya. Iya. Jadi itu mana ada orang main badminton pakai jubah kan? Jadi itu bola nggak terbang itu bukan karena stick, kesabet angin juga itu. Dulu memang kalau olahraga memang dari dulu atau kapan? Ya, saya memang hobi olahraga ya. Dari semenjak saya di pesantren memang sudah suka main bola. Waktu saya di kuliah di Jakarta juga memang aktif berolahraga, main bola. Di Mesir pun saya dikenal sebagai striker, ya, striker bola, ya. Jadi dan sekarang aktif bermain bulu tangkis, main pingpong, Kecuali tentu bola. Bola dan enggak. kecuali bola. Kenapa? Karena bolanya sudah ada di perut. Tadi mau ngomong. Jadi memang hobi olahraga dari dulu. Ya, memang di samping tentu ingin menjaga kesehatan ya, jaga kesehatan. Terkadang di saat aktivitas begitu banyak, begitu padat, harus dikeluarkan dengan keringat, dan itu dengan olahraga. Makanya saya sering ini mengajak teman-teman ini. Cuma mereka datang, ada yang pakai sarung, ada yang pakai jubah gitu. Gimana saya enggak pakai sarung? Mau saya diculik. Udah dikasih tahu pergi olahraga. Oh gitu ya. Undangannya roh. Undangannya roh. Berarti dijebak. Sampai di sana digiring ke lapangan. Berarti rohnya di lapangan berarti. Iya, ini aja yang giring. Mami Pati waktu itu baru pulang pengajian, masih pakai jubah. Digiring juga. Iya, manajemen yang nyulik gitu. Manajemen sekaligus artisnya. Iya, artisnya. Kalau Tuan Guru sendiri nggak suka olahraga? Seneng. Apa ya? Apa ya? Ada karung. Ada karung. Olahraga pinggang. Dan Tuan Guru kan kalau di pondok beliau ini kan dipanggil Buya. Ya. Buya itu kan orang identik Buya itu dulu kan Buya Salimari. Iya. Kan gitu ya. Nah, beliau kan aktif di NU kan. Iya. Itu apa tidak salah tempat? Oh, bukan. Salah satu guru saya di Mekah, Syekh Muhammad Al-Malik itu kan kita panggil Buya. Jadi itu pun saya tabarruk dengan nama beliau. Jadi semua dan itu sudah lama. Dari saya pulang dulu dari 2004 itu sudah memang panggilan seperti itu di masyarakat, di santri seperti beliau Abi
Kalau beliau dipanggilnya Abi. Mudir. Ya. Kalau di pondok ya. Kalau beliau dipanggil mudir kalau di pondok. Tapi saya sewaktu mulai mengetahui beliau dipanggil Buya, saya ketika beliau mulai memperkenalkan dirinya dengan sebutan Buya, di grup itu saya nyeletuk, itu apa nggak salah tulis, saya bilang. Bukannya buaya. Jauh sekali ya. Buaya dengan buaya. Kalau buaya kan ada lawanannya. Pak Ayah. Dan Bu Ayah dengan Pak Ayah. Dan ketika berbicara Buya, itu kita bukan berbicara empat sekawan lagi. Berbicara orang tua kita. Orang tua. Berarti bisa dibedakan posisinya ketika menjadi seorang mudir, ketika menjadi empat sekawan ya. Ini rencana ke depan apa, Bang Nurul Taisir? Jadi yang mau menghadiah ke Eropa kapan? Ke Eropa kapan? Ini mau ke Eropa ini? Loh, kita habis konser itu nyetor. Jadi kalau bisa makan nggak gratis. Berarti arisan juga. Arisan, bukan arisan, setor ya. Rencanakan lama-lama jadi koperasi. Koperasi empat sekawan. Apa rencana Bang Nurul Taisir? Rencana berempat ini insya Allah ya, ke depan itu kepingin satu hari bisa sholat di Hagia Sophia. Masya Allah. Bersama-sama. Ya. Beliau sudah siapkan travelnya, beliau sudah siapkan jamaahnya, saya sudah siapkan acaranya. Yang satu lagi yang paling ringan siapkan acara. Satu yang kan di acara itu ada yang nanya kan waktu rapat pembagian tugas. Bapak nanti untuk pegang acara, Bapak pegang konsumsi, Bapak akomodasi. Lah saya apa katanya? Kamu pegang seterum aja. Oke, jadi ini empat sekawan ini kan solid lah ya. Kita lihat juga di beberapa postingan-postingan di media sosial. Misalnya ada nggak kemungkinan nanti bergabungnya lagi orang ke kelompok grup ini kan semakin banyak itu, atau sudah menutup diri pas sudah cukup? Siapa yang jawab nih? Kemarin kan pernah. Saya tidak menjawab, saya menjelaskan aja. Ada orang-orang yang mau ikut gabung. Ada yang menerima, tidak apa-apa. Katanya tidak apa-apa. Saya kasih tahu gini, 4 sekawan itu saya kira sudah pas. Kalau ada yang masuk cukup jadi donatur aja. Ya betul itu Bapak. Memang konsep kita ini ya, kalau ada orang baru nanti belum tentu ya, kesetiaan kawanan 4 sekawan ini akan bisa sama dengan adanya satu lagi tambahan atau 2 gitu. Jadi kita cukupkan dulu ya, sambil seperti yang dikatakan sama Bu Yusuf tadi ya, yang lain boleh jadi donatur lah. Dan bisa jadi, makanya kita kalau salam itu begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jadi bisa jadi nanti ini menjadi motivasi ya buat kelompok-kelompok lain terbentuk ya, dari sekawan, 3 sekawan sebagainya, nanti mungkin bisa kolaborasi kan. Insyaallah. Gerakan yang bagus. Banyak yang bisa kita perbuat. Misalnya kita buat buku, saya nulis tentang Islam toleransi, beliau menulis tentang Islam yang rahmatan lil alamin, mungkin dan kajian apa, beliau tentang kemudaan, Mami lalu Pati tentang apa, seperti itu, tentang ekonomi, seperti itu. Kalau penggu kan sudah masalah perakiran cuaca kan, global warming dalam Al-Quran. Itu ada ceritanya. Ada orang ngerayu cewek, dia bilang, "Dek, kau bagikan embun di pagi hari. Melihatmu seperti melihat mentari. Masya Allah. Di malam hari engkau seperti mega-mega yang menyapa." Masya Allah. Si perempuan jawab, "Bang, lagi laporan cuaca ya kan." Apalagi ngerayu. Dijawab lagi, tidak panas demi cinta. Oke, sahabat LMI Channel. Tapi sebentar. Kemudian ketika ada seorang menulis surat kepada calon pacarnya untuk surat yang perdana, di penghujung suratnya dia mengatakan, biasakan surat itu jangan dia katakan kutunggu balasan, ya, tapi dia mengatakan kutunggu pembalasan. Iya, itu memang model surat-surat tahun 90-an. Begitu. Dia bilang apa? Sempat harus dibalas. Berarti jangan
Tadinya sempat. Iya. Karena beliau pernah nulis dulu. Iya, cuma ditolak terus. Iya. Dan beliau jawabannya dipilih aja. Gitu. Kan Philip itu kan terus terang saja. Nah ini. Dan hari ini keceplosan. Ini saya baca kopi jerawat ya. Kopi apa? Ini selawat aja enggak berani. Oh, boleh ya? Oh, ini kan sponsor kita. Yang ini? Iya, kopi selawat ya. Belum tahu di tempat beliau ada kopi sahwat. Kopi sahwat Islamiyah lagi. Berarti bagi yang sudah menikah cari ya. Cari. Silakan. Oke, sahabat LMI memang kalau sama beliau ini memang waktu terasa nggak pernah cukup ya. Tapi produser kita bilang sudah cukup waktunya. Lain kali kita akan sambung. Ini nggak kembali ke tahu yang tadi ya. Jadi pertama sangat bahagia kita di sini di LMI Channel. Maka teman-teman di sini juga menikmati obrolan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu beliau lagi. Barangkali saya usul kepada produser, kita ingin ikut sama beliau sehari. Nah, kita tahu bagaimana kasar dan sekali tidur sampai tidur lagi. Ya. Boleh saya ngomong mengenai kopi selawat? Boleh. Nah, silahkan minum kopi selawat. Manfaatnya benar nih Bang. Benar. Ini kan sponsor kita tahu. Makanya boleh kan? Harus. Silakan minum kopi selawat. Manfaatnya 2. Jerawat hilang, sahwat naik. Oke, luar biasa. Terima kasih Tuan Guru Taisir sudah hadir di tengah-tengah kita. Tuan Guru Subki, Ustaz Ari, di tengah-tengah. Alhamdulillah keceriaan malam hari ini mudah-mudahan juga ada pancaran barokah yang kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Guru Sami di sini. Kita bertemu kembali di segmen berikutnya bersama LMI Channel. Saya sebagai hostnya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.